Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kekurangan ruang kelas, puluhan siswa di Lombok Timur terpaksa belajar di halaman dan tempat parkir sekolah. Berkomplot mengedarkan narkotika, dua pemuda di Lombok Barat diringkus polisi. Pada episode kali ini, kami mengajak Anda untuk menikmati sensasi terapi pasir besi di Lombok Timur yang diyakini dapat menyembuhkan ragam penyakit. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Sukadana Kecamatan Terare, Kabupaten Lombok Timur mengikuti kegiatan belajar mengajar di halaman dan parkiran sekolah. Hal itu diputuskan sekolah karena kurangnya ruang belajar memasuki tahun ajaran baru tahun 2024. Pihak sekolah saat ini hanya memiliki 9 ruang kelas, padahal jumlah siswa mencapai 311 orang dengan jumlah ruang kelas yang dibutuhkan mencapai 12 ruangan. Agar tidak terlalu panas, sekolah membangun atap menggunakan bahan spandek di halaman yang ditempati para siswa. Namun, hal itu justru membuat siswa tidak nyaman saat cuaca panas dan musim penghujan. Pemerintah daerah sebelumnya pernah menjanjikan pembangunan ruang kelas tambahan, namun hingga akhir tahun belum ada realisasi. Sejak tahun 2021 itu kita sudah usulkan, tetapi sampai dengan saat ini, sampai menjelang pensiun juga saya ini, belum juga ada penambahan. Hanya pernah dijanjikan sama kepala dinas untuk tahun 2024, tetapi sampai dengan sekarang ini juga belum ada. Siswa sekarang ini belajar ada di tempat parkir, ada di ruang pentas, karena itu kadang kita pakai juga untuk di musola gitu. Kalau jumlah siswa kita sendiri berapa? Jumlah keseluruhannya itu ada 311. Gimana rasanya belajar di parkiran ini? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman, Dek? Karena kalau panas cuacanya, Kalau hujan? kalau hujan Basah ya, kalau hujan ini kena hujan juga ya. ya Kalau harapannya Dek apa nih, Dek? dibuatin ruangan. Dibuatin ruangan ya. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah segera merealisasikan penambahan ruang kelas agar para siswa dapat belajar dengan nyaman seperti di sekolah lainnya. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Komisi Pemilihan Umum KPU Nusa Tenggara Barat mematangkan langkah mitigasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 November nanti. KPU memastikan petugas siap mendistribusikan logistik ke ribuan TPS dengan cara aman agar tidak basah karena musim penghujan. Petugas penyelenggara pilkada yang akan bertugas di TPS juga dipastikan mengecek sinyal terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses input data hasil pilkada. Selain akan menghitung manual, KPU juga memastikan tetap menggunakan pola hitung cepat Sirekap seperti pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif bulan Februari lalu. Terkait dengan mitigasi risiko yang kita lakukan, sebetulnya besok pagi kita sudah mengundang seluruh KPU Kabupaten Kota, teman-teman dari Polda, teman-teman dari BPBD, teman-teman dari BMKG, Telkom, PLN, dan lain sebagainya, untuk kita
mitigasi beberapa risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tahapan. Yang pertama misalnya kita akan memetakan jalur distribusi logistik yang mulai dari gudang sampai ke tingkat TPS. KPU meminta seluruh penyelenggara pemilu mengantisipasi dampak anomali cuaca yang beresiko menghambat pelaksanaan pilkada di daerah rawan banjir hingga perbukitan. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menunda penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu untuk menjaga kondusivitas dan netralitas menjelang Pilkada serentak tanggal 27 November mendatang. Penundaan dilakukan serentak di seluruh Indonesia sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk mengantisipasi penyalahgunaan bansos oleh pasangan calon yang ikut berkontestasi. Pemda baru akan menyalurkan bantuan PKH, BPNT, bantuan pangan nasional dan bantuan pangan lain yang bersumber dari APBD pada bulan Desember nanti. Namun penyaluran bantuan sosial untuk kedaruratan bencana alam tetap dilakukan pemerintah daerah sesuai kebutuhan meskipun menjelang pilkada. Oke, Pak. Memang kalau untuk beras itu kan Desember kan? Iya. Ya mungkin sekitaran itulah Desember. Karena kesannya sekarang kan kalau ada penyaluran gitu-gitu kayak ini sekarang memanfaatkan momen kan. Ya. Jadi kita mengacu kepada ini juga pemerintah kan. Ada instruksi memang Pak? Ada Mendagri sama Bupati juga. Kecuali yang untuk bencana alam Pak. Sejak kapan ditunda ini, Mi? Ada tanggal 14, ada surat dari Mendagri. November. Iya, 14 Desember. Untuk penyaluran bantuan sosial bantuan 14 November. ya. Pemda meminta warga untuk bersabar dan memaklumi tujuan penundaan bantuan sosial tersebut, yakni untuk mendukung terlaksananya pilkada yang transparan dan jujur. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Debat terakhir pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Timur digelar di Balai Latihan Kerja di Desa Lenek, Selasa malam. Debat dihadiri oleh 5 pasangan calon dan puluhan pendukungnya dengan pengawalan ketat Satgas Pengamanan TNI Polri. Untuk mengantisipasi keributan, petugas membatasi jumlah massa pendukung yang berada di ruang debat. Meski diingatkan berulang kali, namun debat tetap berlangsung riuh karena masing-masing pendukung paslon beradu menyuarakan yel-yelnya. Debat pamungkas mengangkat tema sinergis pembangunan ekonomi di daerah dengan pemberdayaan UMKM dan budaya tradisi lokal. Para paslon beradu gagasan dan visi misi untuk meyakinkan pemilih dan masyarakat saat pilkada nanti. Tema-temanya itu menyangkut masalah budaya, pariwisata, terus juga masalah lingkungan, ekosistem digitalisasi, terus soal isu-isu perempuan, anak, kelompok rentan, disabilitas. Itu adalah isu-isu yang termasuk tentang angka kesejahteraan, angka kelayakan hidup bagi masyarakat Lombok Timur. KPU berharap debat paslon yang digelar 2 kali dapat memberikan gambaran jelas untuk meyakinkan pemilih menggunakan hak pilihannya pada tanggal 27 November nanti. Pilkada Lombok Timur diikuti 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Rumaksih Sukiman Azmi pada nomor urut 1, Hairul Warisin Edwin Hadi Wijaya nomor urut 2, Tanwirul Anhar Daeng Pailori pada nomor urut 3, Syamsul Lutfi Abdul Wahid pada nomor urut 4,
dan Suryadi Jayapurnama, Tuan Guru Haji Hairul Fatihin di nomor urut 5. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.